Oke ya, sekali lagi Bapak-bapak, saya ulangi ya. Asobah yang berdasarkan nasab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, binafsihi asobah, karena memang dirinya itu. Nah, siapa aja mereka yang saya sebutkan tadi? Semua yang laki-laki kecuali ya suami dan anak dan saudara seibu. Nah, ada lagi namanya asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu ya antara anak perempuan kandung dan anak laki-laki kandung. Jadi kalau misalnya nih ada seorang mayit, dia meninggalkan anak perempuan dan anak laki-laki beserta paman. Oh, berarti anak laki-laki dan anak perempuan itu pasti dapat asobah. Kalau udah kayak gini, nanti perempuan jatahnya 1, lu hazil unsayai. Atau saudara laki-laki dan saudara perempuan. Misalnya, ada seorang mayit meninggalkan ayah, saudara laki-laki, dan saudari perempuan, dan saudara perempuan. Oh, otomatis itu bergabung jadi asobah, namanya bil. Enggak, ini cuma anak dan saudara. Ya, ibaratnya di wilayah anak dan di wilayah saudara. Cukup gitu. Kemudian ada asobah ma'al goir. Kalau ini ma'al goir, lintas ini. Lintas apa ya namanya? Lintas apa? Bukan lintas generasi. Lintas wilayah. Antara wilayah saudari dengan wilayah anak kandung perempuan. Kalau tadi di pohonan kan gini, saudari di sini, anak kandung perempuan di sini. Ya, jadi lintasannya begini, seret. Tuh, itu namanya asobah ma'al ghair. Misalnya, ada mayit meninggalkan saudari dan meninggalkan anak perempuan kandung dan ayah. Oh, berarti saudari dan anak kandung perempuan itu asobah ma'al ghair. Ya, bapak-bapak, itu dia. Masing-masing berapa? Masing-masing 1. Oke? Tar dulu. Berarti asobah nasabiyah atau asobah berdasarkan nasab ada 3. Binafsihi, bil ghair, dan ma'al ghair. Oke, lanjut Rak. Sekarang ada namanya hijab. Hijab di sini bukan jilbab. Hijab di sini artinya apa? Penghalang. Ya, jadi ada yang menghalangi secara sebagian yang harusnya dapat 1/4, dapatnya 1/8. Itu namanya hijab nukson, sebagian. Ada hijabnya hirman, semuanya dihijab. Yang harusnya dapat sisa, gara-gara ada dia, jadi nggak dapat sama sekali. Itu namanya hijab hirman. Jadi ada hijab yang cuma setengah, sebagian, ada hijab yang hirman, semuanya dihijab. Ya, bapak-bapak, sekali lagi, ya, lama-lama haus juga ini. Ada hijab nukson, ada hijab hirman. Kalau nukson itu sebagian aja, setengah jadi 1/4, 1/4 jadi 1/8, setengah jadi 1/6. Nah, itu dia. Jadi berkurang. Kalau hijab hirman, semuanya yang harusnya dia dapat nggak dapat. Kasihan. Ya, tapi itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi ada 2. Baik, Rak, lanjut. Ya. Ya, oh ya. Hijab itu artinya menghalang atau tertutup. Makanya kerudung perempuan dinamain hijab. Karena dia yang menutupi aurat dari wanita. Oke? Baik, kita pelan-pelan aja. Apakah ada tanya? Rahang saya juga lupa. Oke, ada? Nggak ada ya? Nah, ini harus diketahui. Orang
yang tidak mungkin kena hijab hirman. Artinya orang ini pasti dapat warisan. Artinya orang ini kalau dia hidup, pasti dia dapat warisan. Siapa aja ada 6? Suami, bapak-bapak. Suami udah pasti dapat warisan. Gak mungkin dia nggak dapat. Istri udah pasti. Anak kandung laki-laki pasti. Anak kandung perempuan pasti. Ayah dan ibu. Jadi 6 orang ini udah pasti dapat warisan. Ya, oke. Ini nggak mungkin ada hijab hirman. Tapi dari ke-6 ini mungkin aja ada hijab nukson. Kayak suami. Harusnya setengah, jadi 1/4. Istri, ya. Nggak berdasarkan. Betul. Betul. Kalau berdasarkan prioritas, anak kandung laki-laki. Betul, sangat betul. Oke, bapak-bapak. Nah, jadi yang jelas ini semuanya dapat bagian. Oke. Nah, kemudian ya. Firman seluruhnya, oke, segala yang dapat bagian karena ada perantara. Ini kaidah ya, Pak. Gimana sih cara mengetahui ada hijab firman? Ini kaidahnya nih. Pokoknya segala orang, setiap orang, bukan segala, setiap orang ya yang dapat bagian karena ada perantara, ya dia akan terhijab dengan perantaranya itu. Misalnya nih, cucu dia kan bisa dapat warisan, tapi perantaranya kan anak. Berarti kalau ada anak, cucu ini terhijab dengan anak. Nah, itu. Begitu juga dengan saudara. Saudara ini bisa dapat itu atas perantaraan anak. Kalau ada anak, jadi anaknya nutupin saudara. Ya, jadi ini kaidah. Yang dia mendapat bagian karena mayit itu dengan wasilah dan perantara, maka dia akan terhijab dengan perantara itu. Ntar lo, ada yang belum paham di sini. Oke, udah ya, ayo Rak. Contohnya nih, Pak Didi, terus. Ya, tar lo, bentar. Nah, ini kita ingat lagi ya. Oke, udah ingat? Baik, lanjut. Nah, misalnya gini Bapak-Bapak. Nah, ini kayak gambar cicit atau cucu. Ya kan? Nah, cucu ini kan ada wasilah antara dia dengan mayit. Ya. Ya. Oke, kita mulai lagi ya, Bapak. Baik. Oke. Ini contohnya terus Rak di ini. Ya terus. Dah. Dah, ya. Nih, Bapak-bapak nih, cucu ya, dia itu ada putra, ada wasilah, ada wasitoh. Wasitoh itu perantara. Maka yang akan menjadi penutup dia adalah putra. Artinya kalau ada putra, ya cucu nggak dapat, ya kan? Begitu juga cicit, dia perantaranya 2 malah, putra sama putri, putra sama cucu. Kalau ada 2 ini putra sama cucu, ya udah cicit nggak dapat. Ya, begitu juga dengan saudara kandung misalnya. Ya, ini harusnya di saudara seayah. Saudara seayah ini nggak dapat kalau masih ada saudara kandung. Anak kandung nggak bakalan dapat kalau masih adalah saudara seayah. Saudara seayah nggak bakalan dapat. Oh, direview ulang ya. Betul. Ya, saya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. Oke, ini contoh hijab hirman. Tadi kan kaidahnya, rumusnya, hijab hirman itu kalau ada seorang yang dia nyampe kepadanya, tapi ada di antara dia dan mayit itu wasitoh, penghalang. Maka si wasitoh itu, kalau dia hidup, dialah menjadi hijab. Kayak misalnya ini, cucu kan bisa nyampe ke mayit kalau ada putra. Betul kan? Cucu bisa nyampe ke mayit kalau ada putra. Maka kalau putranya hidup, dialah yang menghalangi si cucu. Nggak dapat otomatis. Begitu juga cicit. Dia tuh bisa ada kan, ada perantara putra dan cucu. Maka kalau dianya hidup,
ya udah dia nggak dapat. Yang menghijabnya siapa? Ini dua orang. Nah, ya kan? Di bagian sebelah sana terhijab dengan ini, yang ada di bagian anak. Kemudian untuk bagian sini, ya saudara kandung, ya akan menghijab saudara seayah dan menghijab anak saudara kandung. Baru terakhir menghijab anak saudara seayah. Artinya gini, kalau ada saudara kandung, saudara seayah nggak dapat, ya kan? Anak saudara kandung nggak dapat, anak saudara seayah nggak dapat. Kalau saudara kandung nggak ada, ya kan? Anak saudara seayah dapat, anak saudara kandung nggak dapat, anak saudara seayah nggak dapat. Kalau saudara seayah nggak ada, anak saudara kandung dapat, anak saudara seayah nggak dapat. Anak saudara kandung nggak ada, otomatis anak saudara saya dapat. Dapatnya berapa? Sisa. Dan itu juga kalau nggak ada anak itu 11. Hmm. Apa? Iya. Wah, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak, nggak bisa. Iya. Jadi emang kalau main perasaan gitu, Pak. Tapi nih hukum udah jelas banget, ya, gitu kan. Nah, tadi triknya tadi kata Pak Sanui, di wasiat. Ya, kalau misalnya kayak gini, anak dari paman yang dimaksud di sini Bapak, paman dari ayah ya, bukan paman dari ibu. Paman dari ibu kan nggak dapat. Terus misalnya si mayit kasihan nih dia nggak dapat. Ya udah sebelum saya meninggal saya wasiatin deh dia kasih ini. Nah, itu dapat. Bisa. Itu triknya begitu. Jadi boleh nggak sih kita nyari trik dalam hukum syariat tuh boleh nggak? Boleh. Misalnya nih, ini sesuatu nih, makanya pentingnya kita sebelum terjun ke muamalah tahu halal dan haram apa? Salah satunya itu, biar kita tahu triknya. Jadi kata Ibnul Qayyim, jadi kita lihat nih muamalah, ini tadinya nggak dapat, nih nggak ini, bisa nggak ditarik triknya syar'i jadi dapat atau jadi halal? Boleh, itu namanya hilah. Oke. Ya Bapak, saya kira paham ya. Ya, ya. Oh Putri, ya Putri nanti menghijabnya ke yang lain. Kalau ini kan kita lagi bicara asobah, sisa. Nah, Putri juga menghijab, tapi menghijabnya nggak seluruh gitu. Paling karena ada Putri, ya karena ada Putri. Misalnya Putra nggak ada nih, adanya Putri. Ya udah si suami yang harusnya dapat setengah, jadi seperempat. Jadi hijabnya bukan hijab hirman. Ini semua yang saya sampaikan adalah hijabnya yang hijab hirman. Yang hijabnya tuh menyeluruh, dia nggak bakalan dapat. Ya. Iya, iya, ya. Begitu juga nih paman ya. Paman itu nggak bisa dapat kalau ada ini. Gitu. Tapi ini contoh, oke? Baik, Bapak. Kita lanjut ya. Oke, sekarang Bapak-bapak kita ke pembahasan. Ingat pembahasan kemarin kita bagian pada suami dan istri. Sekarang kita bagian anak perempuan. Sekali lagi Bapak-bapak, kemarin ya. Kenapa? Gak tahu. Oh, lanjut dulu.
Oke, lagi ya. Tes. Oh ya, enggak. Oke. Ya, baik. Sekarang pembahasan. Bapak-bapak, kemarin kita ngebahas pembagian suami dan istri. Dan itu udah kita bahas bagiannya berapa dan kapan dia dapat segitu. Sekarang kita ke pembahasan anak perempuan. Anak laki-laki kok nggak dibahas? Anak laki-laki udah pasti dapat sisa, udah gitu. Jadi nggak usah kita bahas. Berarti udah otomatis kita tahu, berarti laki-laki dapatnya berapa? Sisa, gitu. Kalau anak perempuan, nah ini yang harus kita bahas. Oke, terus. Ya, anak perempuan kandung. Oke, pertama, dia dapat berapa? Bisa dapat setengah. Terus, kapan? Ya, kalau tidak ada asobah atau anak laki-laki dan yang sederajat. Cucu, misalnya ada anak laki, ada cucu. Ya. Nah, jadi dia ini dapat setengah kalau lagi begini, bapak-bapak. Ya, kalau nggak ada anak laki-laki, ya udah dia setengah. Itu anak perempuan. Ya, dan dia nggak ada yang sederajat, nggak ada cucu laki-laki. Terus kemudian bisa juga dapat 2/3. Kalau apa? Kalau lebih dari satu orang, misalnya 2 orang. Dan satu lagi, nggak ada asobah. Satu lagi ya, dia dapat 2/3 kalau lebih dari satu orang, misalnya 2 orang. Dan nggak ada asobah, nggak ada anak laki-laki. Maka si perempuan tersebut dapat 2/3. Terus? Ya, oke, ini maaf, ini udah. Oke. Jadi ini enggak ya, enggak ada lagi, enggak ada setengah lagi. Jadi dia perempuan ini dapat setengah atau dapat 2/3. Itu dia bagian. Oke, contohnya. Ya, sebentar. Ayo bapak-bapak, ada yang berani enggak ini memecahkan nih? Ada seorang mayit meninggalkan anak perempuan kandung dan paman. Kira-kira anak perempuan kandungnya ini dapat berapa? Oke, setengah. Benar, terus. Setengah, ya. Betul. Paman dapat sisa. Ya kan? Paman dapat sisa. Berarti aslul masalahnya gampang di sini. Iya, 2. Udah pasti. 2, ya kan? Kemudian 1 dibagi 2. Sisanya 1. Nah, berarti di sini aslul, tar dulu, jangan buru-buru. Aslul masalah sama ininya sama. Berarti tinggal bagi harta warisan. Caranya gimana? Yang kemarin enggak, itu tadi udah. Jadi dia kalau nggak dapat setengah, dapat 2/3. Yang tadi yang ketiga itu salah itu. Ya. Apa? Coba sebentar lagi boleh.
Setengah, 2/3, enggak, ini enggak ada, Pak. Dia enggak ada bagian sepertiga. Ini salah, ini enggak ada. Jadi kalau enggak dia setengah, kalau enggak dia dapat 2/3. Ini enggak ada ini Pak, enggak ada. Ini salah saya. Iya. Ini enggak ada, ini dihapus, dicoret. Saya salah tulis. Enggak ada bagian sepertiga. Hah? Bukan Pak. Jadi kalau dia itu 2/3, 2/3 itu kalau si perempuan itu kan perempuan lebih daripada satu dan nggak ada anak laki-laki. Oke, nggak ada anak laki-laki. Sekarang bagaimana? Misalnya ada 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, berarti jadinya asobah bil ghair. Laki-laki sahamnya 2. Perempuan yang nomor pertama sahamnya 1. Perempuan yang nomor 2 sahamnya 1. Maka ini nggak masuk namanya ashabul furud, jadinya asobah namanya. Ini jadinya bab asobah. Namanya asobah bil ghair. Ya, jadi harusnya di sini maaf, bukan setengah. Ini harusnya maaf ya, bukan setengah. Asobah, mungkin bisa ditulis sama Bapak di situ asobah. Ditulis apa? Asobah, maaf ya Bapak. Ditulis asobah, maaf ya. Ditulis asobah sekali lagi. Jadi asobah itu kapan? Kalau dia ada anak lelaki. Jadi perempuan, ini anak perempuan nggak ada bagian sepertiga ya Bapak. Jadi bagiannya apa aja? Mohon maaf. Setengah, 2/3 dan asobah. Mohon maaf ya. Setengah, 2/3 dan asobah. Asobah itu apa? Sisa. Berarti anak perempuan itu ada 3 bagian. Kalau nggak setengah, kalau nggak 2/3, kalau nggak asobah. Kapan dapat setengah? Kalau nggak ada asobah, kalau nggak ada anak laki-laki. Berarti dia setengah. Kalau dia nggak ada anak laki-laki dan jumlahnya lebih dari 1, berarti dia dapat 2/3. Kalau dia ada anak laki-laki, baik sendiri atau rame-rame, maka gabung sama laki-laki, perempuan dan laki-laki itu semuanya dapat asobah. Misalnya ada orang mayit, punya anak 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Berarti semuanya dapat asobah. Caranya gimana? Nanti laki-laki sahamnya 2, masing-masing sahamnya 2, dan perempuan sahamnya 1. Lantas gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitung asobah yang model seperti ini, nanti ada pembahasan khusus. Karena sekarang kita kan mau dasar dulu nih. Berarti jangan yang susah-susah dulu. Oke, Bapak-Bapak? Nah, oke? Paham, Pak? Oke. Terima kasih, Bapak. Saya udah ngingetin. Diingetin saya di sini. Oke, Rak. Ya, oke, tadi di sini ya. Betul. Kemudian, oke. Berarti di sini cara ngebaginya, misalnya harta peninggalan 4 juta deh taruh. Berarti 1/2. 4 dibagi 2 dikali 1. Berarti si perempuan dapat 2 juta. Paman juga dapat 2 juta. Jadi caranya seperti itu. Oke? Ya, baik. Pak. Nah, taruh. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Nah, ini ada permasalahan. Kira-kira Bapak siapa yang bisa mecahin? Ya, jadi meninggal anak perempuan, cucu kandung perempuan, dan paman. Anak perempuan kira-kira dapat berapa? Hah? Dapat setengah. Oke, betul. Kenapa? Karena dia sendiri dan tidak ada asobah. Mungkin di sini aja yang belum tahu Bapak cucu kandung. Oke. Cucu kandung nanti dapat 1/6. Ya. Kemudian paman mendapatkan sisa. Ya, gitu Bapak-bapak ya. Berarti di sini aslul masalahnya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 6 1 dan sisanya 2. Ya. Berarti nanti cara ngebagi uangnya, hartanya, misalnya hartanya sebanyak 6 juta. Berarti 6 dibagi 6 dikali 3. Berarti 3/6 dikali 6. Berarti sama dengan 3 juta, 1 juta, 2 juta. Seperti itu. Oke, Bapak-bapak ya. Ya, saya kira sudah paham lah. Jadi masalahnya ada di sini tadi belum dibahas nih.
Saya udah paham. Oke, ya. Silakan. Nah, sekarang lagi nih. Ada wafat anak perempuan dan anak laki-laki. Kira-kira gimana mecahinnya ini, Bapak-Bapak? Ada orang meninggal dan meninggalkan anak perempuan plus anak laki-laki kandung. Satu-satu. Kira-kira gimana ini? Ya. Iya. Berarti ini asobah langsung kan? Langsung aja. 2, 1. Udah gitu aja. Untuk asobah sementara sini. Sahamnya 2, langsung 1. Nah, cukup. Anak perempuan, ini sorry, anak perempuan kandung, bukan anak perempuan laki. Biasa apalagi puasa. Tadi juga salah. Tahan dulu. Nah, anak perempuan laki. Maaf, anak perempuan kandung. Saya lagi ngetik, lagi keroncongan ini. Oke. Oke, Bapak-Bapak ya. Paham ya? Ya. Oke, lanjut ya. Kemudian, ya. Oke, terus. Nah, ini cucu perempuan. Tadi anak perempuan, saya ulangi, bagiannya bisa setengah, bisa seperenam, bisa mendapatkan asobah. Udah 3 aja, Pak. Gampang kan, Pak ya? Saya rasa gampang. Tapi mawaris itu gitu gampang, lupanya juga cepat. Benar. Ini di sini, wow, udah paham banget nih. Kita sampai rumah sehari aja nggak di ini, udah langsung lupa. Karena ini wasiat dari Rasulullah, wahwa yunsa, bahwasanya ilmu waris itu yunsa, dilupakan. Berarti cepat. Oke, tar dulu orang jangan cepat-cepat. Buat cucu kandung perempuan, dia bisa mendapatkan setengah, sama kayak tadi, bisa mendapatkan 2/3, ya, bisa mendapatkan 1/6, ya, bisa juga mendapatkan asobah, dan terakhir bisa mendapatkan terhijab. Artinya dia nggak dapatnya apakah hijab nukson apa hijab hirman. Di sini yang dimaksud hijabnya hirman. Yang dimaksudnya hijab hirman. Ya, sekali lagi Bapak-bapak ya. Cucu kandung ya perempuan bisa mendapatkan setengah, bisa mendapatkan 2/3, bisa mendapatkan 1/6, bisa mendapatkan asobah, dan bisa juga dia terhijab. Oke, Bapak-bapak, paham ya? Sampai sini. Kapan dia dapat setengah? Merah. Dia dapat setengah kalau sendirian. Pertama. Ya, itu syaratnya yang pertama. Kalau dia sendirian. Terus, kalau nggak ada asobah bersama cucu laki-laki. Ya. Oke, terus, bentar. Itu ada yang kurang satu. Sama satu lagi, kalau nggak ada anak kandung. Yang saya kurang, maaf ya Bapak-bapak. Jadi kalau sendirian, kalau nggak ada asobah maksudnya cucu laki-laki, dan kalau nggak ada anak perempuan. Karena kalau ada anak perempuan, si cucu bukan dapat setengah, tapi dapat berapa? 6. Tadi perempuan dapat 1/2, anak perempuan. Sekali lagi ya Bapak-bapak, cucu perempuan itu dapat setengah kalau dia sendirian, satu orang, kalau dia tidak ada asobah, cucu laki-laki, dan kalau nggak ada anak kandung perempuan. Karena kalau ada anak kandung perempuan, kandung perempuan, kalau satu jadinya setengah. Oke? Ya. Sekali lagi, taruh biar lebih, kita pelan-pelan aja, santai. Takutnya kecepatan, duduk. Iya. Kalau udah ngerti lupa, mendingan Pak ya. Masalah ini belum ngerti, lupa. Ya. Saya aja yang sering lupa buat mawaris. Tapi orang-orang yang menggeluti bidang ini sering lupa.
Maka dia butuh catatan buku sering. Apalagi yang dia nggak sering memecahkan masalah waris. Oh pasti lupa. Karena memang Rasulullah udah mewasiatkan wahwa yunsa. Nah, seperti itu ya Bapak-Bapak. Oke. Nah, sekali lagi, cucu kandung perempuan, dia itu dapat 2/3 kalau dia nggak sendirian. 2, 3, 5, atau dia 100. Misalnya. Itu semua dia dapat 2/3. Dikumpulin ya, bukan masing-masing 2/3, 2/3, 2/3, tapi dikumpulin semua. Kemudian kalau nggak ada asobah, kalau nggak ada cucu laki-laki, kalau nggak ada cucu laki ya udah. Kalau ada cucu laki-laki ya udah, berarti dia dapat asobah. Oke? Yang ketiga kalau nggak ada anak kandung perempuan, karena kalau ada anak kandung perempuan yang di atas, berarti anak kandung perempuan dia setengah kalau dia sendiri, dan si cucunya dapat 1/6. Nah, jelas Pak ya. Santai aja. Ya, Pak Dedi, silakan Pak. Ya. Cucu. Hmm. 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 Bukan terhalang, jadi asobah. Asobah tuh sisa gitu. Nah, gini Pak Dedi, ya misalnya nih ada cucu kandung perempuan, ada cucu kandung laki-laki, itu kasusnya sama anak kandung perempuan dan anak kandung laki-laki. Jadi dia asobah, bareng-bareng dapat sisa. Nah, yang perempuan sahamnya 2, yang laki-laki. Nah, makanya kita mau pelan-pelan tuh begini. Jadi siapa tahu ada salah. Pelan-pelan. Kalau pelan-pelan. Masalahnya aus juga. Saya dari pagi, kebetulan alhamdulillah saya ngajar di pesantrennya ini, Bapak-Bapak. Artis, namanya Oki Bintaro. Pesantren tahfiz, ya. Kebetulan saya juga privatin beliaunya ini. Jadi saya privatin ke rumahnya, ngajar fikih, ngajar ini. Dan beliau itu ya wanita yang semangat gitu. Sayangnya aja saya ketemu pas dia udah nikah gitu. Gitu. Tapi cerdas Pak, Masya Allah. Saya berharap artis-artis itu punya pikiran kayak beliau. Dan beliau tuh concern terhadap pendidikan gitu. Jadi dilihat anak-anak yang punya potensi, pinter, tapi dia mungkin kurang ya duafa. Itu dibiayain, dikasih beasiswa, di sekolahin. Bahkan ada yang di sekolah. Dan dia bercita-cita buat nanti ke depan di kampung yang dia tempatin sekarang itu, mau jadi kampung bahasa. Ya doain aja lah, mudah-mudahan. Jadi kalau artis-artis kita model begini ya alhamdulillah gitu, adem. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik ya. Ya? Oh, ada, Pak. Ya. Oh, keikhlasan. Enggak sih, Pak. Saya tambah semangat aja. Ini jangan kedengeran ke sono, saya malu. Oke. Oke, Bapak-bapak, kita kembali ke laptop ya. Oh gitu. Oh, jangan Pak. Bahaya. Oke. Ya, Bapak-bapak ini ya. Oke, contoh kasus ya, kita selesaikan. Ini ya, ini coba contoh kasus kita contohkan. Oke. Cucu perempuan kandung, ayah sama saudara kandung. Cucu perempuan. Oh ya, ini 2. Maaf ya, 2 cucu. 2/3. Karena nggak syaratnya terpenuhi. Pertama dia lebih dari 1, nggak ada asobahnya kan? Terus nggak ada
Ayah berapa? Seperenam. Ini pasti udah tahu kan? Sisa. Sisa. Oke, berarti aslul masalahnya di sini 6. Kalau udah ada sisa, udah aman deh. Pasti jumlah saham sama aslul masalah udah pasti sama. Ya kan? Nah, terus Rak, ya 4. Kok 6 bagi 3? 4 sih. Bener ya? Aslul masalahnya 6 ya? 6 ya? 6, harusnya 2. Maaf. Ini harusnya 2 nih. Bener ya? 4 ya? Astagfirullahaladzim. Saya kayak kita 1. Iya. Enggak, keingetan itu Pak. Ya, cucu. Iya, memang lebih besar, Pak. Hubungan ke bawah itu lebih kuat. Lebih kuat. Iya. Cucu memang lebih gede, Pak. Ini, Pak, seandainya nih, Pak, seandainya di permasalahan ini bukan cucu perempuan, cucu laki-laki. Oh, dia dapat sisa. Ini saudara kehijab, nggak dapat apa-apa. Terhijab. Ya, seandainya ini bukan cucu perempuan, cucu laki-laki. Cucu laki-laki, ayah, saudara kandung. Oh, cucu laki-laki berarti dapat sisa, ini terhijab. Berarti aslul masalahnya 6. 6, ya benar, 6 dibagi 6, 1, sisanya 5. Dapat 5 sahamnya. Gitu. Ya kan? Cucu nih, Pak. Ya kan? Oke. Ya, kemudian selanjutnya. Nah, oke. 3 cucu perempuan, 2 istri, dan kakek 1. Iya. Iya, 2 istri. Gimana ini? Ya. Ya, ini 2/3. Nah, bagaimana? 2. Ya. 2/3. 2 istri gimana dong, Pak? Istri berapa istri? 1/4. Tapi dua-duanya apa? 1/4, 1/4. Digabungin. Iya, Rak. 1/4 tuh dibagi 2, gitu. Buat 2 orang. Kakek? Kakek? Yang benar. 1/6. Kakek itu bagiannya sama bagian ayah. Tapi kalau ada ayah dia nggak dapat, gitu aja. Sama kasusnya yang lain gitu. 1/6. Kenapa kakek 1/6? Karena ada cucu, gitu. Berarti aslul masalah di sini 12. Ya, terus Pak. Nah, kira-kira sama nggak nih Bapak-Bapak? Ntar dulu, Rak. Ini aslul masalah 12. 11 jadikan aslul masalah 13. Seperti itu ya, Bapak-Bapak. Oke? Oke. Ya, silakan, Rak. Nah, sekarang cucu perempuan yang dia dapat 1/6. Nah, kapan dia dapat 1/6 nih Bapak? Ya. Pertama, kalau dia ada anak kandung perempuan. Dan satu lagi Bapak, anak kandung perempuannya enggak lebih dari 1. Enggak lebih dari 1. Yang kedua, tidak ada asobah. Ya, tidak ada asobah samping. Terus, Rak. Ya, sekali lagi ya, kita pahamin dulu ya. Jadi kalau 1/6 itu kalau dia ada anak kandung perempuan, tapi anak kandung perempuannya 1. Karena kalau anak kandung perempuannya lebih dari 1 kan 2/3. Otomatis dia nanti jadi terhijab. Kenapa terhijab? Karena bagian perempuan itu maksimal 2/3. Dah. Maksimal bagian perempuan adalah 2/3. Nggak boleh lebih. Kalau perempuan, anak kandung perempuan udah ngambil 2/3, ya otomatis dia nanti nggak ada bagian. Nanti di depan. Ada penjelasannya. Nah, sekarang adalah 1/6 syaratnya pokoknya kalau ada anak perempuan kandung, tapi jumlahnya 1 orang. Yang kedua, kalau tidak ada asob. Oke, contoh kasus. Ya, nah ini kayak gini nih. Berarti anak kandung perempuan dapat berapa ini? Ya, Bapak-bapak, siapa yang berani? Dapat berapa? 1/2. Ya, 1/2. Cucu perempuan kandung dapat berapa? 1/4. 1/6, karena ada ini. 1/6, sorry bukan 1/4 itu, salah. Iya, salah 1/6.
Nah, bapak-bapak, saya kasih rumus ya. Kalau ngitung waris misalnya, dia dapat berapa nih? 1/6. Harus tahu alasannya. Gitu. Kenapa dia 1/6? Kenapa dia 1/4? Nah, itu kita harus tahu alasannya. Iya, iya, karena dia anak perempuan dan tidak lebih dari satu. Yang kedua tidak punya asobah pada salah satunya. Oke, tapi ada rumusannya Pak. Gitu. Ada rumusannya. Nanti ada babnya. Oke. Ah, rak, rak. Ya. Nah ini sekarang. Jangan ngelihat situ dulu, maksud saya. Ini dulu. Ya, kira-kira gimana nih Bapak? Anak kandung berapa nih? Ayo. Oke, betul. Setengah. Betul. Ya, dapat dulu aja. Terus, Rak. Terus, Rak. Kenapa saya ini dasar satu. Anak kandung perempuan kenapa dapat setengah? Karena dia sendiri tidak ada asobah. Cucu kandung karena dia ada dan dia tidak ada asobah. Istri kenapa dapat 1/8? Siap, mantap. Saudara saya, ya sisa. 4 ya, bener kan ya? Iya, bener. Iya, bener kan? Iya, benar, 24. Terus, Rak, kalau udah ada sisa udah aman deh. Ya, berarti 24 sama. Aman. Ini masalah aman di sini. Oke, Bapak-bapak ya. Oke. Nah, terus, Rak, selanjutnya. Ya, saya kok ada K-nya tuh ya, cucuk ya. Cucu ya. Terus, Rak, terus. Asobah. Nah, sekarang waktunya nih Bapak-bapak. Asobah ya. Asobah ini artinya adalah dia dapat bagian sisa. Kapan? Asobahnya kira-kira asobah bin. Nah, lupa lagi kan. 10 menit yang lalu. Itu namanya asobah bil goir. Ya, bil goir. Nah, ya. Itu kapan? Kalau ada cucu laki yang sederajat. Ya, ya maksudnya yang di sampingnya. Ya, terus, oke ya udah, sip. Ya, jadi pembagiannya gampang, terus terang. Gini aja, bapak-bapak. Ya, suami dapat otomatis seper berapa? 1/4 karena ada nih, cucu perempuan dapat otomatis asobah, asobah. Saudara laki-laki nggak dapat. Kenapa nggak dapat saudara laki-laki? Karena asobahnya ini udah diambil nih. Udah diambil saja nanti dia sisa, ini sisa gimana? Berarti sisanya udah keambil. Berarti tinggal kayak gini aja. Nah, 2-1. Ini sahamnya kan 4 bagi 4, 1. Sisanya 3. Laki-laki sahamnya 2, perempuan sahamnya 1. Udah jelas? Seperti itu. Oke? Ya. Hah? Iya, laki-laki ini 2. Ya, iya. Saya kembali. 2-1. Ya. Oke? Terus, Rak. Ini sama kayak tadi ya, masalahnya. Coba balik lagi, Rak. Oh ya, terus. Nah, ini bapak ayah nih, ada ayah. Ayah dapat nggak ayah? Ayah nggak dapat. Ayah pasti dapat, ya. Dapatnya berapa? 1/6. Suami dapatnya 1/4. Ini pasti. Hah? Bukan. Ayah itu kan tadi 6 orang yang pasti didapat. Nah, ayah itu jatahnya berkurang. Berkurang kalau ada anak atau cucu. Yang harusnya ayah dapat sisa, karena ada anak cucu, sisanya diambil jadi anak cucu. Ayah jatahnya berkurang. Yang harusnya sisa jadi, ya, dapat. Dapat. Kalau nggak ada anak, ayah dapat sih sisa. Anak dan cucu, maksudnya anak, cucu, cicit, terus.
Misalnya nih, ada seorang meninggalkan suami dan ayah. Berarti suaminya setengah karena nggak ada anak cucu, ayahnya dapat sisa karena nggak ada anak cucu. Seperti itu. Ya. Jadi, nah, iya. Hah? Iya. Iya, nggak ayahnya tetap dapat, tapi jatahnya berkurang. Yang harusnya dapat sisa jadi setengah. Ya, tadi ada yang mau tanya? Ya, nggak ada. Oke, ya. Oke, berarti ini ya aslul masalahnya 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Sisanya berapa, Bapak-Bapak? Sisa 5, 7 ya? Berarti gimana nih baginya? Iya, itu jadi pecahan nanti kan. Nggak, nanti kalau begini nanti ada pembagiannya. Ini tulis aja di sini 7. Nah, gimana caranya? Jadi sekali lagi di dalam ilmu waris nggak boleh pecah bilangannya. Terus bulat, ya. Terus rak, ya. Nah, sekarang baru hijab nih. Nah, terhijab. Kapan cucu kandung perempuan nggak dapat apa-apa? Kapan? Nah, pertama, jika ada anak kandung laki, otomatis karena si cucu kandung perempuan di bawah anak laki-laki, otomatis. Yang kedua, jika ada anak kandung laki-laki atau cucu kandung laki-laki yang lebih tinggi darinya. Misalnya gini, ini cucu kandung kan, dia ini cicit, ya maaf, ini cicit. Berarti dia kalangan sama cucu. Ya, jadi yang lebih tinggi sama dia tuh ngalengin dia, gitu. Ya, jadi cucu ini kalangan. Oke, ya Bapak-bapak. Jadi yang lebih di atas itu ngalengin dia. Terus, Rak, jika ada 2 anak kandung perempuan atau lebih, yang tadi saya bilang. Ini anak perempuan, di atas cucu ada 3 anak perempuan. Berarti 3 anak perempuan itu dapat berapa Bapak-bapak? 2/3. Cucu kandung hilang bagian. Jadi perempuan itu bagian maksimalnya adalah 2/3. Kalau perempuan udah ngambil 2/3, udah habis bagiannya. Berarti yang lainnya nggak dapat. Terus, Rak. Contoh ya, suami, anak kandung laki-laki, cucu kandung laki-laki, cucu kandung perempuan. Kira-kira bagaimana Bapak-bapak? Suami berapa? Suami 1/4, betul. Ya, kenapa alasannya? Ada anak. Terus, anak kandung berapa? Sisa. Cucu kandung? Nggak dapat. Nggak dapat juga. Hijab. Terus, Rak? Ya. Terus 1/4. Aslul masalah? 4. Ya. Berarti anak mendapatkan 3. Aslul masalahnya sama. Aman. Udah. Kita kayaknya sampai cucu dulu deh. Terus, Rak, ada lagi nggak? Nah, ini latihan lagi ya. 2 anak perempuan, cucu kandung perempuan, paman kandung. Kira-kira siapa yang dapat? Ya, cucu kandung nggak dapat. Berhijab. Sama ini, paman sisa. Beres. Gampang banget. Ya, terus Rak, 2 dan 1. Beres. Selesai masalah. Ya, ntar ada di pembagian pemecahan masalah. Namanya tashihul masalah. Kan kita masih 2 sesi lagi, Pak. Kalau sekarang nambah sesi lagi, Pak, kalau sekarang saya nambah sesi lagi, rahang saya sudah capek. Oke, terus, Pak, ya. Nah, coba 2 anak perempuan, cucu kandung perempuan, cucu kandung laki-laki. Kira-kira gimana nih Bapak-bapak? Oke, 2/3. Terus
Hah? Asobah dong, Pak. Kan cucu kandung perempuan dan cucu kandung laki-laki. Dan dia nggak ada cucu laki, nggak ada anak laki-laki. Berarti yang ngambil asobah nih dua. Ya kan? Terus jadinya ya satu. Ya, ini satu ya, tulis satu. Pecahinnya gimana nanti kita pecahin. Terus, terus, oh enggak, ini salah ya. Terus, oke, ya itu saja Bapak-Bapak ya. Jadi yang hari ini kita ambil 2 orang aja Pak, tapi berlaku buat ke bawah. Terus, pertama anak perempuan atau putri kandung dan cucu perempuan. Ya, anak perempuan bagiannya bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, bisa dapat asobah. Jadi ada 3. Kalau cucu kandung perempuan bisa dapat setengah, bisa dapat 1/6, bisa dapat 2/3, bisa dapat asobah, bisa terhijab. Itu dia yang kita ambil pada hari ini. Dan sesi mendatang, insya Allah pada ayah dan saudara. Ya, jadi yang udah kita ambil tuh pertama suami istri udah, anak perempuan udah, anak laki-laki udah, cucu laki-laki udah, cucu perempuan juga sudah. Udah 5 orang kita ambil. Sama satu lagi ayah. Ya. Ya, Rak, coba. Ah. Apa yang membedakan kasus terakhir yang mana? Lagi Rak sebelumnya. Ini. Oh, yang tadi coba yang tadi. Ya. Iya. Wah, mantap. Iya, coba kasih yang tadi. Oke. Bukan. Majuin. Ini kan? Nah, cakep, sangat teliti dan saya lupa mau nyampein tapi diingetin sama Pak Dedi. Iya, jadi mudah-mudahan Pak Dedi dibukakan ilmunya. Amin. Semuanya juga, amin. Jadi Pak, tahu nggak kira-kira nih kita renungin. Kalau yang pertama tadi dia 2 anak perempuan, cucu kandung perempuan sama ayah kalau nggak salah, ya kan? Dia nggak dapet, ya kan? Pas di sini lah kok dia dapet. Kira-kira kenapa alasannya? Ya, oke. Alasannya adalah karena ada ini nih, makanya saya hitemin. Karena ada cucu kandung laki-laki. Maka dalam konteks ini, ya, karena cucu perempuan dan cucu laki-laki bersatu, maka dia yang mendapatkan asobah. Yang ada samping anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, itu asobah bil goir. Iya, itu dia. Ya, jadi dia dapat asobah yang dia di sampingnya. Ya kan? Nah, makanya ini kasus ini di dalam ilmu waris, ya, cucu kandung laki-laki ini disebut akhun mubarok. Akhun mubarok itu apa? Saudara yang diberkahi. Karena ada dia, si cucu perempuan yang tadinya nggak dapet, jadi dapet. Maka dibilang, wah ini orang berkah nih, gara-gara dia jadi dapet. Ada lagi namanya akhun masyum. Kalau bahasa Indonesianya, saudara yang buat sial. Harusnya dia dapat gara-gara ada dia, jadi nggak dapat. Nah, itu contohnya saya. Kalau dalam kasus ini namanya akun mubarok. Ini nih dia nih, akun mubarok. Ya, yang seharusnya cucu kandung perempuan karena bagiannya udah diambil sama anak perempuan 2/3 dia nggak dapat apa-apa. Ya udahlah nasib.
Ada dia, cucu kandung laki-laki. Gara-gara ada dia dapat asobah. Wah, ini orang mubarok. Ya. Pak Dedi, bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, ini sangat teliti ya, luar biasa. Nah, bintang kelas. Kalau guru matematika emang gitu. Saya juga ngeri sebenarnya di sini saya Om Pak Dedi. Gitu kan. Baik, ada lagi? Nggak ada? Baik. Ya. Hmm. Ini kalau yang tadi bintang kelas, ini bintang masyarakat. Kalau motif saya, pertama, karena kan saya jurusan syariah, Pak. Di jurusan syariah itu ada pelajaran ini, jadi saya mau nggak mau, jadi biar biar saya, iya, kuliahnya. Iya, satu itu. Yang kedua, saya akhirnya setelah terpaksa, awal kan terpaksa belajar, ya udah pelajarin. Tapi akhirnya saya jadi ngerti, oh pantesan ini ilmu sering dilupakan, ya kan? Jadi ya ada hikmahnya lah. Jadi saya mudah-mudahan termasuk orang yang tidak melupakan ini. Yang ketiga adalah saya mau bikin jasa, Pak. Jasa hitung waris. Tapi nggak bercanda itu. Saya ya, bercanda, Pak. Jadi motifnya adalah saya biar termasuk gini, Pak. Dia sangat berilmu, banyak disiplin ilmu yang udah dia kuasain. Nah, suatu hari dia diberikan mimpi bahwasannya ada madu, ada susu. Dia minum madunya. Mimpi kamu itu artinya ada satu ilmu yang belum kamu pelajarin. Akhirnya dipikir apa itu? Ternyata ilmu waris. Yang kedua, Bapak, untuk menjadi ahli waris, bukan ahli waris di sini, maksudnya ahli ilmu waris, gitu ya. Itu nggak butuh waktu lama, Pak. Bapak-bapak nih belajar nih 3 bulan intensif, langsung jadi ulama waris, ulama ahli waris. Benar. Kalau misalnya bapak-bapak pengen jadi, saya mau jadi ahli fikih, itu butuh waktu setahun, 2 tahun belajar bab ini, belajar bab ini. Tapi kalau mau belajar, saya mau jadi ulama ahli waris, nah itu butuh 3 bulan, 4 bulan. Jadi kalau ditanya motifnya, Pak, motifnya pertama karena pelajaran fakultas saya, yang kedua karena biar saya nggak jadi orang yang melupakan ilmu ini. Begitu, sangat kritis pertanyaannya. Silakan. Ya. Oh iya, ribet ya? Ya. Nah, ya, ya. Nah, nah, pertama yang saya tanggapin dulu, bagaimana sih hukumnya seandainya nggak ditunaikan, ya kan? Gini, pertama prinsipnya harta warisan itu milik bersama. Kalau disepakatin dia nggak usah dibagi, ini buat keluarga bersama, itu boleh seandainya disepakati. Dan seandainya itu tidak punya hutang, seperti kasusnya misal dari Pak Dedi. Nah, oke. Kemudian kalau mau dibagi, ya dibaginya harus sesuai dengan ini. Kalau nggak sesuai gimana? Dosa yang baginya, karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jadi dosa nggak? Ya dosa, Pak. Karena ayat Al-Quran itu jelas, segini, 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 segini. Kok malah dibagi sama rata? Berarti kan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau bertentangan sama Al-Quran dengan sengaja, sedangkan kita mampu, ya berarti dosa. Berarti konsekuensinya apa kalau nggak sesuai? Dosa. Itu. Ya. Kemudian apakah ada alat aplikasi? Ya,
Saya juga mikir kayak gitu tuh, bikin softwarenya, jadi tinggal masukin truk keluar. Saya pengennya begitu. Cuman saya belum nemuin ahli IT-nya yang buat itunya. Doain aja Bapak. Saya kebetulan Bapak, saya punya murid, beliau itu ahli fisika. Pernah juara nasional di Indonesia. Dan dia sekarang memimpin perusahaan di Bintaro, direktur. Namanya PT Jakarta Teknologi. Itu dia privat sama saya. Setiap hari face to face. Itu yang dia pelajari ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama Islam mulai dari gramatika, mantik itu logika Aristoteles, kemudian usul fikih dan macam-macam. Setelah dia pelajarin, dia begitu takjub dengan karya-karya ulama kita. Kata dia, ini seharusnya ilmu mantik itu dipelajari oleh anak-anak SMP kita. Dan ternyata itu sudah logika dirumuskannya oleh ulama kita itu luar biasa, udah begitu detailnya. Cara nyusun premis mayor, minor, kemudian cara menyusun, semuanya udah diberikan dengan detail. Dan dia begitu takjub, ternyata ada mutiara yang kita ini kaum muslimin nggak tahu. Gitu. Akhirnya dia sekarang beli buku karya-karya ulama kaum muslimin, cendekiawan muslimin, seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, semuanya. Itu jadi perpustakaan di rumahnya, gede banget perpustakaannya. Nah, terus dia punya berpikir bahwasannya dia tuh pengen memadukan atau dia pengen menggali bahwasannya metode penelitian itu ada di buku ulama kita. Ibnu Sina, Al-Farabi, itu ada di situ. Cuman kita kaum muslimin nggak tahu. Nah, dia mau menerjemahkan itu ke dalam bahasa modern. Nah, artinya apa, Pak? Artinya kita ini dalam literasi Islam, pertama, kita kurang tahu sebagai kaum muslimin. Karena kita nggak pernah ke situ. Kita ini punya literasi yang begitu hebat, tapi kita nggak tahu. Dan sayangnya pakai bahasa Arab. Dan kuncinya adalah belajar bahasa Arab, kuncinya. Yang kedua adalah kita tidak bisa mengaplikasikan itu dalam sesuatu yang lebih mudah untuk dijangkau. Kayak tadi software, kan? Itu kan mudah dijangkau kan? Karena kenapa? Kaum muslimin sekarang banyak yang nggak tahu akan hal itu, ya kan? Bapak-bapak kalau kita salut nih sama Einstein, Stephen Hawking, terus siapa lagi misalnya yang dari itu Jerman itu namanya Russell, terus siapa lagi satu lagi itu namanya Immanuel Kant. Itu nggak ada apa-apanya sama punya kita Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Khwarizmi. Kita kan sementara ini kan cuma tahu, oh ini penemu angka ini, kita penemu ini, cuma itu doang. Tidak langsung ke bukunya, kita kaji, kita ini kan. Itu kalau bapak-bapak sampai ke situ, wah betapa takjubnya, luar biasa. Dan betapa Islam itu mengajarkan kita, mendorong kita buat menuntut ilmu. Nah ini sayangnya di sini. Makanya saya teringat aplikasi, saya keingat murid saya itu. Dia ini sekarang lagi bikin proyek, ya apa yang ada di metode penelitian yang dipakai oleh kaum muslimin, itu mau dia terjemahkan ke dalam bahasa modern. Nah ini proyek yang luar biasa, gitu. Bukan proyek ecek-ecek. Gitu. Kita sementara kalau di kuliah, oh metode penelitian deduktif, induktif, itu semua udah diomongin sama cendekiawan kita, bahkan lebih detail, lebih gimana cara premis mayor ini dia menjadi bisa menghasilkan kesimpulan. Premis minornya gimana, itu udah, kita udah jauh, cuman kita nggak tahu. Nah itu dia Bapak-Bapak. Jadi saya intermezzo itu, kayak tadi aplikasi saya langsung keinget, karena dia basicnya IT dan dia fisika, juara nasional. Ya mudah-mudahan ini semua bisa jadi inspirasi lah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi Bapak-Bapak? Nah. Ya? Suka duka. Waduh, suka duka. Oke. Mungkin yang ditanyakan Pak ini ditanya oleh Pak siapa namanya? Pak Billy. Hah? Yudi. Pak Yudi gini, Ustaz,
apakah Ustadz udah berdakwah buat ilmu ini, lantas dalam dakwahnya apa yang dijumpain gitu ya Pak ya? Ya, kalau saya dalam berdakwah ilmu ini, pertama saya menghadapi keterasingan yang amat sangat. Walaupun saya ada di lingkungan yang misalnya beragama, tapi dalam hal ini, oh asingnya bukan main. Oh misalnya, ya lingkungan istri saya itu beragama, lingkungan saya, orang tua saya beragama juga. Tapi kalau dalam ilmu ini, oh asingnya bukan main. Ya kan? Baik dari lingkungan ayah dan ibu, itu beragama, suka ngaji, suka apa. Tapi kalau masalah ini, wah udah asing. Udah pembagian warisan kemarin, udah asing. Masing-masing pakai cara sendiri. Jadi yang saya jumpain yang pertama adalah keterasingan. Memang benar Pak, Rasulullah pernah bersabda, Bada al-Islamu ghoriban, fasayaudu ghoriban. Islam itu mulai dari keterasingan. Dan akan kembali kepada terasing. Jadi emang udah pintarnya begitu. Yang kedua, minatnya dikit Pak. Yang minat dikit. Ini Al-Muhajirin doang nih, baru satu aja masjid yang manggil saya khusus buat ngajar beginian. Ini kalau saya nggak ngajar begini, mungkin ada beberapa permasalahan yang saya lupa bener-bener. Ini Pak Sanwi aja manggil saya ke sini. Dan saya lihat Masjid Al-Muhajirin, saya udah keliling banyak masjid di Tangsel, ya di daerah Tangerang, daerah Jakarta. Itu baru satu yang ngundang saya isi mawaris. Dari teman saya yang ngisi mawaris, itu kebanyakan sama mahasiswa. Mahasiswa yang dia spesial. Fakultas Syariah, ya. Ya, terus yang apalagi namanya, bukan masjid umum. Kalau masjid umum baru ini aja. Jadi insya Allah Al-Muhajirin jadi tolak awal. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo sini, Lak. Nih. Ini sebelah.